saya sudah terlalu basah, Bang, masuk ke kasus ini. Saya kalau menarik diri dan minta sama Jokowi ini terus saya tarik edar lagi dari peredaran yang sudah menjadi pengetahuan publik. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Korelasi atau eskalasi kasus kami ini sangat berbanding lurus. Bukan hanya upaya kami untuk membongkar keotentikan ijazah palsu Joko Widodo, tetapi juga Gibran ini adalah cengkraman kekuasaan terakhir dari dinasti haus sakau kekuasaan Joko Widodo. Ini itu harus kita kupas, harus kita kuliti, harus kita makzulkan. Karena apa? Mereka nggak berani bantai ini, Bang. Pastikan Pak Joko Widodo hadir di pengadilan secara langsung, bukan secara Zoom, bukan lewat perantara orang, bukan lewat tulisan yang bermaterai, tapi pastikan Pak Joko Widodo hadir di pengadilan. Kalau tidak, Bapak minta maaf dan meminta anak Anda, Gibran Rakabuming Raka, yang tak punya ijazah SMA, baik dalam maupun luar negeri, untuk mundur, tarik semua keluarga Anda dari sistem perpolitikan Indonesia. Kami mempertimbangkan untuk mengirimkan ini juga langsung ke kantor Wapres. Apa goal dari rencana mengirimkan buku ini ke wakil rakyat kita di Senayan? Ya supaya mereka jangan bungkam lah, jangan tuli. Ini kan permasalahan besar di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini sudah ada nih tanda-tandanya. Kali ini saya akan ngobrol dan juga berbincang dengan penulis buku yang baru dirilis ya awal Januari lalu dan sudah terjual lebih dari 3.000 eksemplar. Untuk sebuah karya ilmiah ini sesuatu yang luar biasa. Jadi langsung saja saya akan sapa Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Bang Rismon. Oh, Bang, makasih Bang. Meskipun sudah berapa minggu nih Bang ya, kita ingin tahu dulu nih, apa resolusi Rismon Hasiholan Sianipar di 2026? Ya cukup heboh juga itu. Di X saya buatkan resolusi 2026. Makzulkan Gibran. Harus tahun ini Bang. Kenapa harus tahun ini? Ini sejarah terburuk dalam perjalanan bangsa kita yang sangat besar, tetapi memiliki wapres yang tidak pernah punya ijazah SMA dari dalam dan luar negeri. Saya nggak membayangkan ya kalau kita nggak mengupas ini, ya, bahwa nanti generasi ke depan ada sejarawan yang akan menilai, loh kok bisa seperti ini? Generasi saat itu kenapa tidak menuliskan, menganalisa, atau ya mengkaji pendidikan Wapres Gibran, dan diketahui sejarawan masa depan. Kita malu. Nah, supaya kita tidak malu, ya saya tuliskan ini, bahwa ada loh anak bangsa di zamannya mengkuliti, mengkaji riwayat Gibran yang memang tidak pernah punya ijazah SMA. Yang dia punya, yang dia pakai, itu saya buktikan loh. Dari Solo pada saat pencalonan wali kota Solo ya 2020, itu sejak itu dia menggunakan surat keterangan penyetaraan yang berbunyinya saja aneh, dinilai memiliki pengetahuan setara SMK peminatan akuntansi dan keuangan. Saya tanya sama pengurus mantan kepala ini ya PDIP di sana, ya itu ada nggak ijazah yang dicantumkan? Nggak ada. Ya cuma surat keterangan bergaya, surat keterangan RT RW atau dari puskesmas. Yang itu nggak baku di Jendikdasmen itu yang dikeluarkan pada 6 Agustus 2019 gitu ya, Bang. Oke. Resolusi itu diperkuat dengan apa yang ada di buku ini. Iya. Semuanya dibuktikan secara ilmiah. Iya, jadi dimulai dengan buku ini bab satunya itu dimulai dengan kontroversi pendidikan Gibran, baik substansi maupun sekuensialnya gitu ya.
Nah, itu berantakan semua, mulai dari yang ada di KPU, selanjutnya ada di apa namanya, Kementerian Sekretariat Negara, belum lagi di flyer digital oleh Antara, kantor berita Antara, belum lagi dia dari Solo, Puskompim kalau nggak salah itu. Itu semua secara sekuensial juga tidak berurutan dengan benar. Nah, menjawab itu ya, berikut juga dengan sejumlah podcast kupasan dari Pak Roy Suryo, saya jadi tertarik gitu. Kalau nggak salah pertengahan tahun lalu itu. Saya tertarik, akhirnya kami ke Kemendikbudrismen langsung. Oke. Menjumpai dan mewawancarai Dr. Eko Susanto yang sekarang Ya. sebagai sekretaris di Kemendikbudrismen. Iya. Gitu. Bang Risman, kami dengar Abang akan membagikan buku ini ke anggota parlemen di Senayan? Iya, 1000 buku. Jadi meskipun ini beresiko ya, karena mengingat apa yang terjadi November lalu kalau nggak salah, Pak Roy Suryo pulang dari Sydney, mencari fakta tentang keberadaan Gibran di UTS Research. Sepulang ke Indonesia langsung berapa hari, 2-3 hari kami langsung ditersangkakan. Terus 12 Januari 2026 kami ke Kemendikbudrismen menyerahkan ini juga ya supaya mereka kaji, dan mereka punya banyak profesor, doktor di bidang kurikulum. Lalu kami serahkan, sekaligus kami memohonkan informasi terkait dengan kajian akademik, anatomis kurikulum maupun struktur silabus, capaian pembelajaran, capaian lulusan, itu kami mintakan dalam bentuk email maupun memberikan berkas langsung pada 12 Januari yang lalu gitu. Jadi sembari memberikan ini kami memohonkan informasi, dan sampai saat ini ya, belum ada jawaban dari Kemendikbudrismen. Kalau jawabannya asal-asalan, maka kami ajukan keberatan. Kalau jawabannya juga asal-asalan, maka kami akan gugat ke Komisi Informasi. Nah, rencana minggu depan sebenarnya stok 1000 itu sudah kami berikan ini. Sudah kami alokasikan 1000 buku ya, berasal dari sejumlah donatur, dan terutama hasil penjualan sebelumnya yang 3000 eksemplar itu kami alokasikan untuk menyediakan stok 1000 eksemplar ini. Nah, rencananya minggu depan, kalau stok sudah beres ya, kalau masalah stok sudah ada, kami siapkan, tetapi tim PH RRT itu sedang berkorespondensi ke Komisi 3 dan Komisi di bidang pendidikan itu, Bang, Komisi 6 ya kalau nggak salah, 6 atau 10. Nah, tinggal kami menunggu itu. Kalau itu sudah ada jawaban, maka minggu depan, semoga sesuai rencana, minggu depan kami akan bawa 1000 buku itu, sehingga setiap anggota DPR, DPD, maupun staf ahlinya itu mendapatkan satu buku ini, dan kita menunggu reaksinya. Dibaca atau enggak, satu. Yang kedua, setelah dibaca apa responnya? Apakah melakukan RDP memanggil Kemendikbudrismen, memanggil pihak-pihak yang ini terlibat di dalam ini, atau hanya diam saja rakyat yang akan menilai, begitu, Bang. Nah, selanjutnya setelah kita berikan 1000 buku, proyek donasi 1000 buku ke DPR, DPD ini, kami akan lanjutkan ke komunitas lain. Kami akan sumbangkan ke perpustakaan, kami akan sumbangkan ke badan-badan eksekutif mahasiswa, kami akan sumbangkan ke kaum nelayan, kaum petani, kaum buruh, dan kaum-kaum terpelajar lainnya, gitu, Bang. Kaum termul enggak, Bang? Kalau mereka minta, saya kasih. Abang akan siapkan juga? Siapkan ya, 10 lah. Bang, apa goal dari rencana mengirimkan buku ini ke wakil rakyat kita di Senayan? Ya supaya mereka jangan bungkam lah, jangan tuli. Ini kan permasalahan besar di Republik ini loh. Kalau kita nggak bereaksi sekarang, kalau kita nggak meluruskan sekarang, yang meluruskan nanti pasti generasi yang akan generasi atau sejarawan yang akan datang, Bang. Pasti nih, tinggal sejarawan ke depan itu, tinggal datang ke UTS Research, dilihat apakah benar Gibran hanya mengambil kursus bahasa Inggris 6 bulan, atau foundation studies, ya, matrikulasi, atau diploma programs. Karena ya, menurut pengakuan Dr. Eko Susanto, dia melanjutkan dari Orchid Park Secondary School, kelas 1 SMA, ekivalensinya, ke diploma. 2 jenjang pendidikan yang berbeda, dan itu disetarakan menjadi SMK.
Dari kelas 1 SMA di Orcipak Secondary School, langsung melompat ke awal pendidikan tinggi. Itu kan 2 tingkat pendidikan yang berbeda, yang tidak ekivalen. Itulah yang dibuktikan dalam buku ini, baik secara kurikulum, silabus maupun capaian profil atau lulusan atau capaian pembelajaran. Abang menginginkan ada langkah politik dari parlemen? Iya Bang, sebenarnya kan saya sebagai penulis, peneliti itu kan berhenti sampai di sini. Tetapi ternyata di Indonesia nggak cukup sampai di situ peneliti, penulis itu. Juga harus berpartisipasi juga dalam gerakan sosial maupun politik kalau menurut saya gitu loh. Karena kalau nggak ada gerakan sosial, gerakan politik dari rakyat, saya kira DPR itu akan anteng-anteng saja. DPR akan diam karena rakyat menurut dia rakyat merasa tidak masalah kok gitu loh. Ternyata kalau saya pikir-pikir rakyat itu sebenarnya banyak buktinya dukungan terhadap kami. Bang, bayangkan dalam 1 bulan, belum ada 1 bulan sudah 3.000 eksemplar. Target kami 100.000 eksemplar. Gitu loh. Karena saking banyaknya dukungan kepada kami. Gitu, Bang. Oke. Menurut Bang Rismond, DPR mendukung Abang dan kawan-kawan? Saya nggak tahu dukungan DPR. Tapi saya kira DPR akan melihat reaksi publik juga terhadap Gibran ini gitu loh. Terhadap isu ini. Karena kita ini memalukan loh, Bang. Makanya di dalam 1 bab di buku ini saya menuliskan juga, meskipun saya bukan ahli politik maupun ahli hukum, ya, saya menuliskan keterlibatan 3 lembaga di sini sekaligus, dan keterlibatan itu terjadi ya, karena bapaknya Gibran ini pada saat itu masih menjadi pusat kekuasaan di Republik ini. Siapa itu? Mahkamah Konstitusi, abang tahulah keputusan MK nomor 90. Selanjutnya terbitnya PKPU, Peraturan KPU nomor 19/2023. Dan baru kita tahu ternyata terakhir adalah Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Jadi 3 lembaga ini memang sudah didesain jauh sebelumnya untuk membuat Gibran ini lolos menjadi wapres. Belum lagi keterlibatan bansos 500 triliun tiap tahun. Kan sudah terlalu gampang, Bang. Saya hanya tidak ingin Republik ini itu menjadi seperti Korea Utara. Ya. Kakeknya presiden, anaknya presiden, cucunya sekarang presiden. Terus siapa lagi? Terus begitu. Terus kalau ini terjadi, maka kita bukan lagi negara republik. Bukan lagi negara demokrasi yang menjunjung tinggi meritokrasi. Apa meritnya dia coba? Lulus SMA aja enggak? Gitu loh. Padahal menurut Undang-Undang Pemilu kita mensyaratkan syarat minimal adalah SMA atau sekolah sederajat. Artinya apa? Punya ijazah SMA. Bukan punya surat keterangan ala RT RW atau puskesmas, surat sakit. Gitu, Bang. Ya. Jadi lembaga-lembaga yang Abang sebutkan tadi yang terlibat dalam proses ini yang menjadi partner kerja dari DPR, dengan harapan mereka dipanggil ya? Harapan saya dipanggil, tapi kalau harapan saya saja sih mungkin nggak akan mendesak DPR atau yang lainnya, wakil rakyat kita itu untuk bergerak. Saya kira perlu sebelum hal itu terjadi, kita harus galang kesadaran publik dulu, Bang. Makanya saya bilang donasi kita ya, sumbangan kita buku itu gratis itu ke perpustakaan, ke mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat lainnya itu sangat perlu. Oleh karena itu ya, makanya saya bilang perubahan di Indonesia ini itu nggak mungkin jatuh dari langit, itu harus gerakan sosial yang dimulai dari rakyat jelata. Siapa itu? Saya, rakyat jelata. Saya itu rakyat jelata, sama seperti kalian rakyat jelata, nggak punya dana. Ini kalau saya mau jujur, saya nggak punya duit. Ini pinjam modalnya. Sebesar 75 juta, saya bilang aja lah. 75 juta, dan itu ada 2 rekan. Dan dalam 3 minggu, sudah kami kembalikan modal 75 juta itu. Dan kami bisa mengalokasikan keuntungan itu untuk 1.000 buku yang akan kami donasikan ke wakil rakyat yang digaji rakyat tersebut. Jadi dari rakyat untuk wakil rakyat? Iya, dari rakyat untuk wakil rakyat agar tidak bungkam. Terjual
kurang lebih 3.000 eksemplar Iya, Bang. dalam hitungan minggu setelah diluncurkan. Iya. Apa yang Abang tangkap dari publik terkait respon pembelian buku ini? Iya, Bang. Sebelum saya menjawab itu, ya tanggal kalau nggak salah 13 Januari itu saya menjadi saksi penulis karena saya menuliskan buku ini sekaligus saya serahkan kepada hakim di Komisi Informasi Pusat. Saya menjadi saksi di situ 13 Januari 2006. Penggugatnya adalah Dr. Bonatua Silalahi. Tergugatnya adalah Kemendikbudrismen. Di situ saya jelaskan semua apa sih syarat yang nggak dipenuhi oleh Gibran ketika menyetarakan ijazahnya. Setidaknya ada 3 dari 10 dokumen yang harus diupload secara online. Begitu, yang saya jelaskan kepada hakim tersebut. Dan mereka pun tercengang. Yang pertama, raport 3 tahun Gibran itu, berarti kalau menyetarakan ijazah SMA, raport 3 tahun kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 10, 11, 12. Itu nggak dia miliki. Cuma 1 saja, 1 tahun. Kelas 10 SMA dari Orchard Park Secondary School, GCE O level katanya. Nah, raport 2 tahun raport itu, masa diambil dari transkrip nilai Diploma of Business? Hakim pun tercengang, dia pun baru tahu, maksudnya mungkin selama ini dikiranya mungkin dengar tapi tidak menjelaskan, saya jelaskan langsung. Dan jawaban itu saya dapatkan dari otoritas Kemendikbudrismen, Dr. Eko Susanto. Semua saya jelaskan di sidang KIP itu. Semoga ya hakim KIP itu berani gitu loh, seperti warga negara sejati yang cinta Republik ini harusnya putuskan Pak bahwa ini itu harus kita kupas. Harus kita kuliti, harus kita makzulkan. Karena apa? Mereka nggak berani bantai ini, Bang. Coba. Dan kalau perlu, ya kami mempertimbangkan untuk mengirimkan ini juga langsung ke kantor Wapres, Set Wapres. Entah di jalan mana itu, saya juga nggak tahu karena saya orang kampung ya kan. Gitu, Bang. Oke, tadi pertanyaan saya, respon publik cukup bagus ya. Apa yang Abang tangkap? Nah, respon publik itu dengan 3.000 ini ya dalam 3 minggu ya, meskipun dengan usaha pas-pasan kami dan iklan juga pas-pasan lewat YouTube kami, media-media kami kecil, dan terima kasih Forum Keadilan juga mengangkat ini karena ini memang isu nasional kita yang harus, bukan masalah personal Rismon ini. Ya, setelah masalah ini Rismon akan mancing juga di Danau Toba, nggak peduli politik lagi. Yang penting kita harus luruskan ini, Bang. Dan saya sangat yakin ya partisipasi publik itu sangat kuat. Dan ini akan menjadi the best of the best seller yang pernah ada di Indonesia. Sedap. Bang, publik membeli buku ini itu karena rasa penasaran, rasa ingin tahu, atau mereka sudah percaya sehingga mereka merasa harus memiliki bukti sejarah? Gini Bang, ketika informasi itu dituliskan dalam sebuah buku, maka itu tulisan itu kan terstruktur Bang. Argumentasi kita itu terstruktur. Terus ada juga referensi-referensinya. Baik kurikulum dalam bentuk PDF yang secara online juga banyak tersedia, dan berita-berita juga online juga tersedia, dan banyak sumber-sumber lain terutama brosur maupun silabus UTS Insearch maupun di secondary school. Jadi kalau sudah kita tata ini dalam sebuah buku, maka artinya adalah dia bersedia. Saya sebagai penulis yang menyusun informasi ini bersedia untuk dibantah, dikoreksi, ditantang, diajak hadir di seminar nasional, bedah buku dan lainnya. Inilah maksudnya ya kita rayakan ya untuk memperluas sekaligus mengedukasi publik dan memperluas spektrum pengetahuan masyarakat. Itu sangat penting Bang. Oleh karena itu makanya kita di kasus Joko Widodo kemarin sempat melapor kami ke Komnas HAM, ya. Komnas HAM itu yang kita khawatirkan dan itu yang saya sampaikan kepada Ketua Komnas HAM Ibu Hidayah, Anis Hidayah. Itu saya sampaikan langsung itu. Kami RRT hadir, saya sampaikan, Bu, kalau nanti peneliti, dan saya sudah berbincang-bincang dengan sejumlah peneliti di kampus-kampus, kalau peneliti saja bisa dipenjara akibat pikirannya, tulisannya, maka tunggu kehancuran demokrasi. Dan nilai-nilai hak asasi manusia di situ. Manusia itu artinya manusia yang berpikir.
Hak asasi manusia berpikir itu dikerangkeng. Kami itu 3 simbol manusia berpikir dan akan dikerangkeng oleh Joko Widodo. Disitulah Bu Anies Hidayah sempat berpikir, ya Pak, kami akan seriusi kasus ini. Yang saya takutkan adalah rasa takut dari para penulis dan peneliti lainnya, Bang. Karena saya sudah komunikasi. Berarti kalau sudah isu menyangkut kekuasaan, kita jangan berani tuliskan apapun. Nah, oleh karena itu, karena saya sejak November tidak ditersangkakan, maka saya semakin gemar cepat menulis ini sebelum saya misalnya ada kemungkinan ditahan. Makanya saya langsung terbitkan ini di Januari 2024 untuk mengantisipasi bahwa terjadi penahanan kami. Karena saya yakin korelasi atau eskalasi kasus kami ini sangat berbanding lurus. Bukan hanya upaya kami untuk membongkar keotentikan ijazah palsu Joko Widodo, tetapi juga Gibran ini adalah the last cengkraman kekuasaan terakhir dari dinasti haus sakau kekuasaan Joko Widodo. Kami dengar juga Abang banyak tawaran, Bang, setelah buku ini diluncurkan. Iya, ada cerita apa? Ya itulah dualitas atau paradoks dari yang sering diungkapkan. Pertama diungkapkan oleh Pak Jokowi, saya sudah direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya, ya. Oleh karena itu, cara untuk menyelesaikan ini secara bermartabat adalah di pengadilan. Kan begitu, Bang? Ya. Nah, terus para termul komisaris maupun relawan Jokowi mengatakan harus kita selesaikan di pengadilan. Sikap mereka akhir-akhir ini kok semakin lembut, semakin lembek, semakin tidak percaya diri kalau ini sampai di pengadilan. Bayangkan, saya melakukan penelitian JWP itu, Jokowi's White Paper, bukan hanya secara forensik, tapi saya datang ke lapangan, ke desa Ketoyan yang diklaim Pak Joko Widodo itu menjadi desa KKN. Kami sudah punya saksi kunci yang mengatakan tahun 1985 Joko Widodo tidak pernah ada di sana, KKN. Belum lagi bukti transkrip nilai yang kosong tanpa tanda tangan, tanpa otoritas dekanat. Dan ribuan pertanyaan lain. Itu yang membuat mereka nggak siap. Saya pikir itu. Oleh karena itu mereka sudah mulai bermanuver, ya, dengan adu domba atau lobby-lobby. Teknik bela bambu sekarang kan. Ya, pertama mereka melobi dan berhasil, ya. Egy Sujana dan Damai Harilubis sudah datang ke sana, ya. Maaf atau ada atau tidak ada minta maaf, nggak ada urusan bagi kami. Yang pasti sudah terjadi restoratif justice, ya. Artinya sudah terjadi perdamaian di situ. Nah, saya dengar mereka sudah melobi-lobi ke 3 yang lain. Ya, Bu Kurnia, Bang Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. Dan sekarang di dalam live dialog, ya, Zoom dialog aja di televisi, para relawan Jokowi maupun yang pro mereka itu sudah mulai secara verbal untuk memancing-mancing, untuk mengundang kami untuk mengikuti Bang Egy Sujana maupun Damai Harilubis gitu, Bang. Ada tawaran apa ke Bang Rismon? Ya seperti inilah, ya. Kalau tawaran itu mereka kayaknya tahu, ya, Rismon ini paling keras ini. Kasus Jessica Wongso saja, ya, saya berani menuliskan buku walaupun saya sendiri. Ya, kasus manipulasi barang bukti digital di Puslap 4 Polri, ya, memanipulasi video CCTV, itu aja saya sendiri berani. Jadi mereka mungkin tekniknya adalah Rismon ini kalau sendiri dia akan kicep gitu loh, dia akan pengecut. Jadi sebelum saya pasti yang lain ini duluan, terutama yang 3 ini duluan membuat RRT kicep, dan lalu dipilihlah nanti siapa ini yang bisa didekati. Mungkin tawaran-tawaran seperti yang diterima oleh Michael Sinaga itu dari Sentana TV, ada WA itu, ya, katanya ada Rejo atau siapa itu relawan Jokowi itu yang menawarkan proyek-proyek triliunan itu WA-nya Bang Egy Sujana kepada Michael Sinaga gitu loh, Bang. Meskipun ada sih isu katanya 3 koper, tapi saya nggak tahu kebenarannya. Abang berapa koper? Ya, Abang berapa koper? Ya, Bang, makanya saya bilang, Bang, kalau saya, ya, Bang,
saya nggak bisa mendahului waktu, tapi kita bisa lihat ya, dengan berjalannya waktu itu, siapa sih yang bertahan di sini? Siapa yang bertahan? Dan hanya waktu yang akan menjawabnya. Oke. Dengan adanya tawaran lobby-lobby, artinya mereka sudah mulai terpojok, Bang. Saya kira seperti itu, Bang. Tapi bagi saya, Bang, itu saya sudah terlalu basah, Bang. Masuk ke kasus ini. Apalagi ini, Bang. Ini, Bang. Terus saya kalau menarik diri dan minta sama Jokowi ini terus saya tarik edar lagi dari peredaran yang sudah menjadi pengetahuan publik. Dan ini sudah ribuan dan berjalan terus ini pengetahuan ini. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Sementara hidup saya sudah hampir 50 tahun. Bisa jadi hidup saya cuma berapa kalender lagi. Dan saya harus mengakhiri hidup saya menjadi dilabel oleh 280 juta orang menjadi pengkhianat. Bagi Rismon Sianipar, peluang pintu maaf tertutup? RJ boleh, ya. Restoratif justice boleh, SP3 boleh, silahkan. Tapi on one condition, syarat mutlak, yaitu Pak Jokowi meminta maaf kepada rakyat. Kalau hanya sampai sarjana muda dan itu sesuai dengan barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya yang diungkapkan di sidang KIP bahwa barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Ya kalau Pak Joko Widodo sampai sarjana muda saja, tidak sarjana penuh, minta maaflah kepada rakyat. Ya, minta maaf saya yakin jutaan bahkan mungkin 280 juta akan memaafkan Pak Jokowi, dan disitulah restoratif justice sesungguhnya di tingkat nasional dan terjadi rekonsiliasi nasional. Tapi kalau kami disuruh minta maaf, ya kami siap maju ke pengadilan dengan satu pertanyaan. Pastikan Pak Joko Widodo hadir di pengadilan secara langsung, bukan secara Zoom, bukan lewat perantara orang, bukan lewat tulisan yang bermaterai, tapi pastikan Pak Joko Widodo hadir di pengadilan, karena saya yakin sidang itu akan ramai ditonton rakyat. Rakyat akan datang langsung, bahkan media internasional pun akan meliput ini. Gitu, Bang. Apakah Pak Jokowi akan melakukan itu? Ya harus dong. Kita dikenai pasal yang bukan main-main. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang tuntutannya sampai 12 tahun. Kita tahu ya ancaman untuk para koruptor sama maling uang rakyat aja nggak setinggi itu. Jadi dengan pasal berlapis-lapis seperti ini, saya meminta kepada Pak Jokowi konsisten dengan perkataannya, datang ke pengadilan. Kalau tidak, restoratif justice, SP3, dan Bapak minta maaf ya kepada rakyat Indonesia dan meminta anak Anda, Gibran Rakabuming Raka, yang tak punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri dan memodalkan surat keterangan keterangan puskesmas atau keterangan RT RW itu untuk mundur, tarik semua keluarga Anda dari sistem perpolitikan Indonesia. Berat kali, Bang, syaratnya. Ya, berat kali syaratnya. Ya memang harus seperti itu. Karena apa, Bang? Ya, Indonesia ini udah terlalu buruk loh, Bang. Kalau mereka nggak sadar berarti memang agak kurang waras ya. Agak kurang waras menurut saya. Bayangkan, ya, Indonesia ini penuh banyak jutaan orang pintar, orang cerdas. Tetapi kita harus memiliki pemimpin nomor 2 di Republik ini yang cuma modal surat keterangan. Itu waras nggak sih kita kalau kita diam? Bagi saya, nggak waras kita itu. Harusnya lebih banyak lagi buku yang mengupas tentang Gibran ini. Harus lebih banyak lagi penulis, peneliti yang berani untuk mengupas tentang Gibran ini. Kalau masih takut, berarti kita nggak demokratis dong. Peneliti lain sebenarnya punya kapasitas itu untuk membuat. Beribu-ribu kali lebih lipat, beribu-ribu kali lipat dari kecerdasannya,
ketelitiannya, keseksamaannya daripada saya, Bang. Cuma satu, nggak punya mereka, nekat. Rasa nekatnya belum ada. Mungkin setelah melihat Rismond, dipelajari mungkin ya, Rismond ini siapa sih, ada backup politiknya nggak sih Bohir? Terus dia pelajari, dia cermati, oh ternyata nggak ada. Mereka ada, Rismond adalah bagian dari saya yang cuma rakyat jelata. Mungkin dia akan terpanggil, mudah-mudahan. Jadi beneran backupnya cuma rakyat nih, Rismond Benar Sianipar. lah Bang. Ya, saya sudah tanya beberapa komunitas BIN, salah satunya yang mantan bla bla bla, saya bilang, Bang, sudah dicek nggak saya oleh BIN atau badan atau intelijen lain? Bersih katanya. Ya memang nggak ada. Kalau masalah duit ya PPATK sudah bisa lah membuka rekening saya atau apa pergerakan saya selama ini kepada siapa saja pasti sudah dimonitor apa namanya day by day itu. Ya kan terbukti sampai sekarang nggak ada sama sekali. Jadi apa yang Abang cari dari buku ini? Cari Bang, supaya pertama memperbaiki sistem seleksi KPU ke depan itu loh Bang. KPU 2029 nanti ada lagi orang yang cuma modal surat keterangan dibuat-buat atas dasar relasi kuasa bisa jadi presiden. Saya yakin kan ini akan jadi presiden sesuai dengan prediksi saya. Minimum mencalonkan presiden 2029. Terbukti itu salah satunya ada berita online sekarang di Kompas kalau nggak salah itu, ya, Ahmad Ali kalau nggak salah. Kan dia bilang bisa jadi Gibran ini akan menjadi pesaing berat Prabowo Subianto. Kan sudah kelihatan. Jauh sebelumnya sudah saya katakan di kampus UI ini juga sudah saya katakan bahwa 90% Gibran ini dengan kekuatan finansial maupun relasi politik dan kekuatan lainnya dari bapaknya Joko Widodo, 90% pasti menang. Jadi presiden 2029 dan orang inilah yang akan menjadi pemimpinmu yang mengaku lulus SMA dengan surat keterangan padahal nggak punya rapot 3 tahun. Bang. Inilah akan menjadi presiden kita nanti kelak, diam atau bergerak sekarang. Makjulkan Gibran 2026. Itu resolusi saya. Semoga itu menjadi resolusi kalian juga. Kalau Gibran tetap melaju di 2029, berarti apa artinya buku ini? Ya, sebagai seorang peneliti, penulis, dan sekarang masuk ke dunia aktivisme lah kalau saya bilang ya. Saya tidak mau tahu dengan hasil akhir Bang. Yang penting saya bergerak hari demi hari, demi hari, demi hari, sambil berpikir apa yang bisa kita lakukan hari demi hari itu. Jadi goalnya Rismond Sianipar ini apa sebenarnya? Goalnya supaya republik ini menjadi republik yang maju dong Bang. Mana bisa maju orang yang nggak lulus SMA seperti ini jadi presiden kita. Kalau berani Gibran coba, atau Bang Adi Armando yang mengatakan Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ayo tunjukkan ijazah SMA-nya. Langsung nusa kambangankan saya. Tunjukkan ijazah SMA-nya kalau ada. Memang nggak ada Bang. Memang nggak ada. Saya tanyakan langsung ke Ditjen Dikdasmen, Dr. Eko Susanto, mana ijazah SMA? Memang nggak ada ijazah SMA-nya, SMK atau sekolah sederajat, baik dalam. Termu kan sering membelokkan. Memang sekolahnya kan luar negeri, makanya nggak SMA. SMA luar negeri pun nggak ada, high school certificate, living certificate pun nggak ada dari luar negeri. Gitu. Saya ingin republik ini maju, demokratis, meritokratis. Siapapun bisa jadi pemimpin republik ini, apapun latar belakangnya, apapun identitasnya. Tapi bukan Gibran yang dijadikan wapres oleh bapaknya. Ketika bapaknya menjadi pusat kekuasaan, ya sangat gampang. Nanti ditiru oleh presiden lain. Anaknya akan dipresidenkan. Apa bisa negara kita maju seperti itu? Bahkan ini sekarang sudah saya translate, saking saya seriusnya Bang. Ini sudah saya bukunya saya terbitkan di Amazon sekarang bisa. Gibran's Endgame pakai apostrof S, The Vice President Without High School Diploma, itu sudah bisa. Memang sengaja saya buat mahal, ya sekitar $100. Nah itu rencananya kita cetak juga dan kita akan kirimkan ke
Banyak negara, terutama negara-negara ASEAN, negara-negara BRICS, negara-negara United Nations atau PBB, bahkan Donald Trump harus tahu bahwa Indonesia itu punya vice president, ya, wakil presiden, nggak punya ijazah SMA, bro. Begitu aja nanti surat saya pengantar nanti untuk mengirimkan ini ke Donald Trump. Itu tidak mempermalukan bangsa kita sendiri, Bang? Lebih baik mana, Bang? Bisu, bungkam, atau kita ungkapkan? Abang jawab. Rakyat jawab. Mau didiamkan atau diungkapkan? Nggak dilempar ke internasional loh. Saya nggak tahu, saya nggak mau jawab itu, Bang. Tapi apa yang saya pikir, kalau saya tidak bisa minta bantuan komunitas Indonesia, komunitas bangsa sendiri, terus kemana saya harus mengadu? Coba. Kalau semua berpikir perutnya sendiri, memperkaya diri sendiri, jumlah nol yang ada di tabungan, tidak peduli, tidak mau tahu dengan urusan bangsa ini. Terus untuk apa kita bernegara? Untuk apa kita bernegara kalau kita memikirkan individu kita masing-masing? Jumlah nol, berapa jumlah nol di rekening tabungan kita? Ya udah bubar aja Indonesia ini. Biar kita pecah-pecah. Kan ini bukan itu tujuan dari founding fathers kita, ya. Oleh karena itu saya ajak mahasiswa, kalau ada yang mendengar ini, BEM, Badan-Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia di seluruh Universitas Indonesia, ayo bedah buku, ajak guru besar kalian, guru-guru besar di kampus kalian, kita bedah ini sama-sama. Itulah gunanya kita menjadi kaum intelek yang siap untuk dibantah, dikoreksi, didiskusikan, dikomplementer, dan lainnya. Oleh karena itu, lebih baik kita mati daripada kita hidup dengan rasa takut. Bang, ini kan masih bebas dijual ya? Ya. Ke depan apakah Abang melihat atau merasakan bisa jadi suatu waktu akan dilarang buku ini? Saya sekali lagi, Bang, saya nggak memikirkan masa depan. Saya memikirkan besok apa yang saya lakukan. Besoknya apa yang saya lakukan. Saya nggak tahu. Masa depan itu bagi saya abstrak. Makanya saya bilang saya nggak peduli bahkan hasil akhir apa yang bisa dicapai oleh ini. Yang pasti saya masih bisa berpikir hari ini untuk besok. Udah cukup bagi saya, Bang. Oke. Agenda selanjutnya, Bang? Akan ada roadshow lain dari buku ini? Ya, kemarin sudah bedah buku di Bandung. Mudah-mudahan sebelumnya di Solo. Ya, mudah-mudahan jika ada undangan ya ke seluruh provinsi di Indonesia, bahkan kabupaten di Indonesia. Mudah-mudahan. Roadshow seluruh Nusantara ya. Iya, Bang. Oke. Bang, apa tanggapan dari orang-orang yang misalnya Bang Risman ketahui bahwa dia tadinya berseberangan dengan Abang, kemudian setelah membaca buku ini punya cara pandang yang berbeda? Ya, belum ada sih, Bang. Tapi untuk orang-orang yang masih berpikir kritis, saya sudah berikan langsung misalnya ke Pak Susno Duaji, Pak Ugro Seno, terus Bang Saud Situmorang dan lainnya. Mereka very welcome. Karena apa? Sepanjang ini adalah hasil dari manusia berpikir, harusnya hasil pikirannya itu dihargai. Setidaknya itu. Kita menempatkan buku itu sebagai informasi yang secara terstruktur diupayakan oleh penulisnya, itu harus kita hargai. Upaya untuk menulis itu sudah harusnya dihargai. Gitu, Bang. Oke, jadi ini tools ya untuk mengungkap kebenaran ya. Iya, Bang. Dan dilakukan dalam kaidah ilmiah. Sebagai tradisi akademisi, harusnya jika ada orang yang nggak bersetuju, tidak setuju dengan buku ini, you are very welcome to write your book. Dan saya akan beli. Oke, kalau mau beli di mana, Bang? Ini ada tim reseller kita, Bang, kecil-kecilan, ya beranggotakan sekitar 10 orang aja. Mereka lah yang bertanggung jawab dalam memanage, menjual buku ini. Jadi saya berfokus untuk menulis kasus lain. Karena saya sudah menerjemahkan kasus ini, buku ini ke dalam bahasa Inggris dan mempublikasinya ke Amazon. Maka sekarang saya secara full time menulis tentang tragedi KM50 tewasnya 6 laskar FPI. Oke. That's my next project. Next project ya. Oke. Memang nekat ya Abang ini ya? Nekat, Bang. Cuma itu modal saya, Bang. Karena
Abang tidak punya ayah presiden ya? Apa Bang? Abang ayahnya bukan presiden ya? Nggak presiden, nggak siapapun Bang. Rakyat jelata yang cuma modal nekat, yang hidup day by day itu aja saya. Itu aja ya. Iya. Oke, Bang Rismon, terima kasih. Sobat Madilog, tadi kita sudah berbincang bersama Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, penulis buku Gibran Endgame yang sudah diluncurkan beberapa minggu yang lalu dan sudah terjual lebih dari 300 eksemplar. 3.000 Bang. Iya, 3.000 eksemplar dan ini roadshow-nya masih akan terus berlangsung dan ada rencana pekan depan Bang Rismon akan memberikan 1.000 buku Gibran Endgame ini kepada para wakil rakyat kita di Parlemen Senayan ya, dengan harapan ada langkah dari mereka untuk menindaklanjuti karya ilmiah di buku Gibran Endgame ini. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Rismon, terima kasih. Bang.